Andini dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Riau, angkatan tahun 2022. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Literasi Digital yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Afrianto, SPD, MPD. Ilmu komunikasi punya sejarah yang sendiri dan alasan kenapa kita harus belajar ilmu komunikasi. Sebelumnya, ada nggak sih di antara kalian yang berpikir kenapa kita harus belajar ilmu komunikasi? Karena kalau dipikir-pikir, bahkan dari sebelum kita sekolah dan tanpa kita sekolah, kita udah bisa berkomunikasi. Ya nggak sih? Kalau gitu, sebelum menjawab pertanyaan itu, aku bakal jelasin dulu sejarah dari komunikasi. Yang pertama, sejarah komunikasi. Menurut Everett M. Rogers, ada 4 tahap dari sejarah komunikasi. Yang pertama, ada era tulisan, ada era cetak, ada era telekomunikasi, dan yang keempat, ada era interaktif. Era tulisan. Era ini dimulai dari 2000 tahun sebelum Masehi. Menurut Everett, sebelumnya juga ada yang namanya era pratulisan. Era pratulisan ini dimulai dari 4000 sampai 35000 sebelum Masehi. Nah, di era ini ditemukan pada zaman Cro-Magnon, yaitu alat seperti tulang, kemudian batu, dan juga tanduk yang digunakan sebagai alat pukul. Nah, diduga alat ini merupakan alat pertama alat komunikasi yang ada di dunia. Kemudian, setelah itu, Cina mulai menemukan sebuah alat cetak sederhana yang dapat menghasilkan buku. Yang kedua, yaitu era cetak. Era ini ditandai dengan Gutenberg yang menemukan sebuah alat cetak yang dinamakan handpress. 3. Era telekomunikasi. Sesuai namanya, era ini kita mulai menemukan yang namanya alat elektronik untuk berkomunikasi. Contoh dari alat-alat itu yaitu seperti telepon, telegraf, radio, dan lain sebagainya. Bahkan, pada era ini kita juga sudah menemukan yang namanya jaringan internet. Nah, era interaktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaktif berarti melakukan hubungan aksi secara aktif. Nah, era ini kita sudah menggunakan yang namanya komputer, dan akhirnya terus berlanjut sampai sekarang kita bisa menggunakan smartphone, laptop, dan lain-lain. Setelah kita mempelajari sejarah komunikasi, sekarang kita akan mempelajari dari sejarah ilmu komunikasi. Sejarah ilmu komunikasi juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ada periode tradisi retorika. Kemudian yang kedua, ada periode pertumbuhan. Setelah itu yang ketiga, ada periode konsolidasi. Dan yang keempat, periode teknologi komunikasi. Yang pertama, periode tradisi retorika. Periode ini dikemukakan oleh tokoh kita yaitu Aristoteles. Menurutnya ada 3 unsur dari periode ini, yaitu yang pertama, unsur etos, kedua pathos, dan ketiga logos. Kemudian, pada periode ini, Cina juga mulai memproduksi yang namanya kertas dan dijual pada bangsa Eropa. Kedua, periode pertumbuhan, yaitu dari tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Di sini ada 3 fenomena. Yang pertama, yaitu kemudian pada periode ini juga mulai dibuka sekolah jurnalistik pertama kali oleh beliau. Periode yang ketiga, yaitu periode konsolidasi. Pada periode ini, ilmu komunikasi sudah mulai dibagi bidangnya dengan jelas, yaitu ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi makrososial, dan juga komunikasi massa. Yang terakhir, periode teknologi komunikasi, yaitu dimulai pada tahun 1960 sampai sekarang. Pada periode ini, di seluruh dunia, universitas-universitas sudah mulai membuka program studi ilmu komunikasi. Oke, setelah kita bahas dari sejarah komunikasi sampai sejarah ilmu komunikasi, sekarang aku bakal jawab pertanyaan, kenapa kita perlu belajar ilmu komunikasi? Alasannya, karena ilmu komunikasi selalu kita gunakan di mana saja, kapan saja. Karena kita sebagai manusia akan selalu melakukan komunikasi. Dan dengan belajar ilmu komunikasi, kita akan tahu bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik dan bagaimana cara menerima pesan dengan baik. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi yang baik, maka kita perlu mempelajari ilmu komunikasi. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nani mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.